Halo, Halo, kita kita mau hmm, baca dongeng. Amin bacain ya. Ini ceritanya judulnya The Little Mermaid Yes. dari Denmark. Cerita aslinya dari Denmark. Oh. Oke. Di suatu kerajaan laut ada seorang putri duyung yang bernama Ariel. Kayak Dia mempunyai suara yang merdu dan suka bernyanyi. Namun, ia tidak puas dengan kerajaan di bawah laut. Bawah lautnya namanya Atlantika. Jadi di bawah lautnya itu kan namanya di bawah laut itu ada kerajaan, Mbak Iya. Kerajaannya itu namanya Atlantika. Ada istananya, terus ada putri-putri duyung, ada bapaknya. Antusias banget. Jadi putri duyung itu ada salah satu namanya Ariel. Putri duyung yang cantik, dia yang pandai nyanyi, suaranya merdu. Jadi karena dia bosan di bawah kerajaan laut itu, jadi dia suka berenang, naik ke atas, naik ke permukaan air laut. Terus dan di permukaan itu kan ada pantai. Jadi dia sering lihat kehidupan manusia-manusia. Karena kan dia putri duyung kan, jadi dia mau lihat kehidupan manusia itu seperti apa. Terus dia jadi ketika dia naik ke atas ke pantai gitu, dia mengoleksi barang-barang. Jadi kayak misalnya kan ada orang-orang yang buang barang-barang gitu kan di pantai, diambilin sama dia, misalnya botol, misalnya apa kayak gitu, kayu-kayu, terus diambilin yang bagus-bagus ke bawah. Terus dia kan termenung-menung kayak gitu kan di atas pantai. Terus dia lihat ada seorang pangeran ganteng lagi main di tepi laut, namanya Pangeran Erik. Terus dia Ariel sama Erik. terus pangerannya Itu- Arielnya suka. Wah, ada pangeran, dia bilang kayak gitu. Iya, nak pernah nonton itu. Si Arielnya bisa jadi manusia. Iya, terus suatu hari Pangeran Erik sedang merayakan ulang tahunnya di kapal. Pangeran Eriknya lagi ulang tahun di kapal. Terus tiba-tiba datang badai besar. Badai besar menenggelamkan kapal Pangeran Erik. Jadi Pangeran Eriknya tenggelam. Kemudian diselamatkan sama Arielnya. Arielnya kan putri duyung, jadi diselamatin. Terus dibawa ke pantai. Dia tahu tuh. Enggak, ini dengerin dulu nah. Dia udah pernah nonton. Iya, kan ini kan cerita dari Amayen. Terus sambil menunggu pangerannya sadar, Arielnya menyanyikan sebuah lagu yang indah. Dia menyanyikan lagu yang indah sampai Pangeran Eriknya terbangun, lalu dia pergi. Jadi Pangeran Eriknya nggak lihat Arielnya. Yang diingat oleh Pangeran Eriknya hanyalah lantunan suara yang merdu. Jadi kata Pangeran Eriknya, tadi aku mendengar ada seseorang yang menyanyi, dia bilang kayak gitu. Bagus banget kayak gitu. Terus Arielnya kemudian kan pergi ke bawah laut lagi kan setelah dia mengantarkan Pangeran Eriknya ke pantai. Jadi dia bilang, dia teringat-ingat, aku ingin bertemu kembali dengan Pangeran Erik, yang bersatu dengan dia, menikah dengan Pangeran Erik. Dia kepinginnya begitu. Tapi karena ayah Ariel namanya Triton. Dia raja bawah laut yang seram. Raja bawah lautnya itu, papanya nggak setuju pas dia bilang, "Papa, aku ingin menjadi manusia. Aku suka dengan seorang pangeran." Papanya nggak setuju. Kamu putri duyung, kamu nggak boleh menjadi manusia, dia bilang. Kamu harus tetap di bawah laut, dia bilang kayak gitu. Terus dia pun karena sedih, dia pergi ke penyihir laut, namanya Ursula, penyihir lautnya. Ursula, bantulah aku.
Aku ingin menjadi manusia. Aku ingin mempunyai sebuah keluarga. Aku suka dengan seorang pangeran. Kemarin aku membantunya, tapi dia tidak melihat aku. Karena itu aku ingin menjadi manusia. Jadi kata Ursulanya, penyihir laut, baik, kau bisa menjadi manusia. Aku akan ubah kakimu menjadi dari yang putri duyung ekormu menjadi kaki. Tapi dengan imbalan kau harus menukarnya dengan lidahmu yang merdu itu. Jadi kan karena dia kan punya suara yang bagus, kan dari lidahnya. Ekornya akan diganti dengan kaki, tapi sebagai gantinya lidahnya diambil. Jadi kata Arielnya, tidak apa-apa Ursula, yang penting aku menjadi manusia. Jadi udah diubah sama Ursulanya. Dia menjadi manusia, mempunyai kaki, tapi lidahnya tidak ada. Dia tidak bisa berbicara. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia bertemu dengan Pangeran Eriknya. Tapi dia tidak bisa kasih tahu Pangeran Erik, ini aku yang kemarin menolongmu ketika kamu sedang tenggelam. Karena dia tidak bisa berbicara lagi, lidahnya tidak ada. Nah, setelah dia berusaha meyakinkan sama Eriknya, Pangeran Eriknya, setelah berlalu-lalu waktunya, kemudian datang keajaiban. Pangeran Eriknya tahu bahwa datang keajaiban, kemudian lidah Ariel kembali. Lidahnya kembali dan dia tetap menjadi manusia. Kemudian lidah Ariel kembali, namun kaki Ariel tetap ada. Ariel menjadi manusia. Kemudian dia menceritakan kepada Pangeran Eriknya. Kemudian Pangeran Eriknya pun suka dan jatuh cinta dan kemudian ingin menikahi Ariel. Kemudian mereka menikah. Mereka hidup bahagia, membangun keluarga bersama anak-anak mereka. Jadi kisahnya itu gimana, Mbak Iya? Jadi manusia harus bersyukur. Kalau misalnya tidak ada keajaiban gimana, ya kan? Dia tidak bisa ngomong, terus dia udah kehilangan keluarganya di bawah laut. Pangeran Eriknya nggak itu ya kan? Nggak tahu lah, dia nggak ngomong ya kan? Nggak bisa ngomong. Gimana dia tahu kalau yang kemarin nolongin dia itu Ariel itu ya kan? Tapi karena ada keajaiban, barulah dia bisa ngomong, barulah dia bercerita. Namun kita harus bersyukur. Ketika kamu di bawah laut ya kan, tidak boleh menukar ekor kamu dengan kaki, tapi kamu kehilangan lidah. Baik adik-adik, demikianlah kisah Little Mermaid yang mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, tidak menuntut sesuatu yang kita tidak punya dan menukarnya dengan sesuatu yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amayen dan Aira.